Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik, malam ini Malam kita Mas. akan ngebahas tentang studi kasus pelanggaran nilai Pancasila dengan topik konflik sosial dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di tahun 2019. Adapun anggota kelompoknya ada Danis, Antonius, Tri, Farid, dan Wandi. Adapun tiga latar belakang masalah dari topik kita. Yang pertama, insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, viral di media sosial memicu protes di Papua dan Papua Barat. Yang ketiga, ada demonstrasi berubah jadi bentrokan dan kerusuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danis. Oke, terima kasih Mas Tri. Berikut ada 5 kronologi inti yang terjadi saat itu. Jadi dimulai dari perlakuan rasis yang diterima oleh mahasiswa Papua pada bulan Agustus tahun 2019. Memicu video viral, kemudian menyebar di luas di internet dan demonstrasi besar di Papua dan Papua Barat. Dan respons dari pemerintah berupa pemblokiran internet. Isu inti yang ada di sini adalah rasisme yang terjadi kepada mahasiswa Papua dan penyebaran video yang sangat viral dan cepat sehingga memicu demonstrasi dan ketidakterimaan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Lanjut, Mas. Kemudian ada 4 kelompok aktor konflik. Yang pertama adalah kelompok mahasiswa Papua itu sendiri yang menerima rasisme. Yang kedua adalah masyarakat sipil dan kelompok pemicu rasisme. Yang ketiga, pemerintah dan aparat keamanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sosial media atau sebagai pemicu percepatan konflik. Lanjut, Mas. Oke, terima kasih Mas Danis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald. Oke, terima kasih Mas. Jadi sila yang dilanggar dari kasus rasisme terhadap mahasiswa di Papua ini ada yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rasisme tidak menghormati martabat manusia dengan cara kasar melanggar nilai ketuhanan dalam hubungan sosial. Jadi rasisme menunjukkan sikap tidak menghargai martabat manusia yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang mengajarkan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama. Dan perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua mencerminkan kegagalan manusia menjaga moral, etika, dan nilai kemanusiaan yang dijunjung di agama baik di agama manapun. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya teriakan rasis pelanggaran paling langsung terhadap kemanusiaan, lalu tidak ada adab dan tidak ada penghormatan martabat. Jadi, ucapan dan tindakan rasis adalah bentuk pelanggaran kemanusiaan yang paling nyata, dan rasisme ini merampas rasa aman, harga diri, serta hak untuk diperlakukan setara. Perilaku yang tidak beradab ini memperlihatkan bahwa nilai keadilan dan penghormatan martabat manusia tidak dapat dijalankan. Next, Mas. Lalu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang terdiri yakni konflik ini membuat perpecahan identitas antara warga Papua dan non-Papua, lalu memunculkan distrust terhadap negara, lalu ada sentimen primordial meningkat, dan ini jelas merusak sila ketiga. Jadi eh, tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua ini membuat masyarakat Papua ini jadi tidak percaya lagi terhadap negara maupun masyarakat mayoritas, serta ini mengancam persatuan bangsa. Oke, next Mas. Lalu ada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi penyelesaian masalah ini tidak dimulai lewat musyawarah, tetapi lewat eskalasi emosi dan tekanan massa.
Lalu ada respon negara, yakni termasuk internet shutdown, memperburuk persepsi kurangnya dialog. Jadi dalam pelanggaran di sila keempat ini, jadi eh, masyarakat Papua ini tidak dapat dapat bermusyawarah, tapi mereka melakukan demo ya, karena diakibatkan oleh respon negara yang mengakibatkan internet shutdown. Jadi ada kurangnya dialog antara warga Papua maupun non Papua dan juga terhadap pemerintah juga. Next. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sila yang dilanggar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada ketimpangan pembangunan Papua. Yang pertama ada, yang kedua itu ada ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan yang layak yang, dan layanan publik. Yang ketiga ada rasa tidak adil, at- bisa memicu konflik sosial jangka panjang. Nah, di sini kita menjelaskan se, se. Solusi yang kami tawarkan disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi sila ketuhanan. Kami mendorong masyarakat untuk membangun sikap saling menghargai melalui nilai kemanusiaan. Solusi ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab bagi semua pihak. Prinsip persatuan menjadi dasar untuk memperkuat kerjasama antar warga. Sila kerakyatan mengarahkan kami untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Terakhir, nilai keadilan sosial menjadi pedoman dan memastikan solusi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Next. Oke, selanjutnya ada analisis penyebab sosial. Di sini ada konflik Papua pada tahun 2019 tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan akumulasi masalah yang sudah berjalan lama. Rasisme struktural menjadi pemicu utama di mana masyarakat Papua sering mengalami stereotip negatif dan perlakuan diskriminatif. Situasi ini diperparah oleh ketimpangan pembangunan yang menyebabkan kesenjangan nyata dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Luka historis dan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap negara juga memainkan peran penting karena banyak kebijakan sebelumnya dianggap tidak berpihak kepada mereka. Di sisi lain, di sini ada penyebaran hoaks dan farming negatif. Media sosial mempercepat eskalasi emosi publik. Sementara lemah pendidikan toleransi membuat masyarakat mudah terpecah oleh isu identitas. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan konflik semakin kompleks dan sulit diredam. Pada analisis ini, kami meneliti berbagai penyebab sosial yang mempengaruhi masalah yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, lingkungan, keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial. Perilaku Melalui analisis ini, kami berharap dapat memahami akar-akar masalah secara lebih jelas, sehingga solusi yang yang diberikan bisa lebih tepat dan efektif. Oke, Mas. Selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Farid. Selanjutnya ada Mas Wandi yang akan menjelaskan tentang solusi berbasis Pancasila. Oke, untuk solusi berbasis Pancasila,
Penyelesaian konflik Papua harus dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pertama, nilai kemanusiaan dan ketuhanan menuntut adanya pendidikan anti diskriminasi serta penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk rasisme. Kegiatan pembauran sosial perlu ditingkatkan untuk menciptakan ruang interaksi antar etnis. Kedua, prinsip persatuan mewajibkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan media untuk membangun narasi keberagaman yang sehat, sekaligus menekan penyebaran hoaks melalui literasi digital. Ketiga, sesuai sila keempat, dialog berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Papua harus menjadi prioritas, menggantikan pendekatan koersif yang selama ini menimbulkan jarak. Terakhir, sila kelima menekankan pentingnya pemerataan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Papua dengan meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, struktur dasar, dan kesempatan kerja. Pendekatan keadilan inilah yang dapat mengurangi ketegangan sosial dan membangun kepercayaan kembali. Next. Untuk kesimpulan, konflik Papua pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa rasisme dan ketidakadilan sosial masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan berbangsa. Peristiwa rasisme di Surabaya memang menjadi pemicu langsung. Namun persoalan utamanya jauh lebih kompleks, mencakup ketimpangan pembangunan sepanjang sejarah sepanjang ketegangan serta kurangnya ruang dialog yang konstruktif. Situasi ini menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, mulai dari merosotnya rasa kemanusiaan, rapuhnya persatuan, hingga tidak berjalannya musyawarah dan ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat Papua. Penyelesaian konflik tidak dapat mengandalkan pendekatan keamanan semata, melainkan harus melalui penerapan nilai Pancasila secara utuh dengan menghadirkan keadilan, membuka ruang dialog, memperkuat toleransi, dan memastikan pembangunan yang benar-benar inklusif. Konflik ini dapat menjadi pengingat bahwa tanpa kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan ini hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mungkin presentasi kita atau hasil diskusi kita berakhir sampai di sini saja. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.